Wisata itu adalah industri yang tahan banting, Pak. Orang makin kaya dia piknik, terjadi resesi orang stres piknik juga kan begitu ya. Jadi ekonomi piknik ini ya bertahan terus karena orang perlu itu ya. Nah yang berikutnya, Kota Bandung juga seperti Bapak Ibu hari ini adalah kota yang sangat terkoneksi dengan digital, Pak. Penduduknya 2,4 juta, yang punya Facebooknya 2,2 juta. Oke, pembantu saya Facebooknya 2. Sekadar contoh saja. Nah, sekarang saya ini arsitek, Pak, dulunya. Makanya nama organisasinya sama IAI, Ikatan Arsitek Indonesia, kira-kira begitu. Ya. Saya sebelum jadi wali kota itu punya karyawan 70 orang, Pak. Ya, arsitek semua, punya kantor di Bandung, Jakarta, di Bali. 7 tahun setelah di Amerika saya pulang. Ya. Jadi saya jadi wali kota itu tidak untuk cari nafkah, Pak. Saya secara ekonomi itu merugi jadi wali kota. Karena dulu biasa dibayar dolar, Pak. Ya, saya proyek di Timur Tengah, di Cina, di Amerika Selatan. Jadi wali kota saya berhenti. Gaji wali kota kan 6 juta, Pak, ya, kurang lebih. Ya begitu deh, ya. Hidup tapi cukup, ya. Jadi saya hidup tuh cukup, tapi nggak bisa nabung. Ya, jadi wali kota itu nggak bisa nabung. Jadi tapi hidup cukup, segala diurus oleh negara, tapi saya nggak bisa nabung. Nah makanya kalau ingin jadi pejabat publik seperti saya, hidupnya harus selesai dulu, Pak, dengan diri sendiri, Pak. Kalau belum selesai dengan diri sendiri, Bapak akan mencari nafkah dari jabatan. Itu awalnya. Karena korupsi itu ada 2 hal, mohon diingat. Pertama ada niat, kedua ada kesempatan. Ya. Oh itu waktu saya kampanye. Jadi korupsi itu, Pak, itu 2, ada niat, ada kesempatan. Maka saya setiap hari mengingatkan diri jangan sampai ada niat untuk mencari tambahan dari keputusan-keputusan saya, kan begitu. Kedua, saya by system mengurangi kesempatan-kesempatan orang korupsi. Maka selama 3 tahun, Pak, saya membangun 400 online services. Semua yang manual sekarang saya digitalkan. Semua prosedur yang warga bertemu dengan petugas saya hilangkan. Contoh, alhamdulillah setelah 3 tahun kami lakukan reformasi dengan Smart City, sekarang sakit kami satu-satunya di Indonesia yang nilainya A, Pak. Dari 500 kota kabupaten, kami melompat dari nilai CC 50 kalau tidak salah menjadi 80 nilai A, satu-satunya se-Indonesia. Jadi artinya apa? Perubahan bisa. Tugas pemerintah itu hanya 2. 1 membawa perubahan, 2 membawa kemajuan, itu aja. Jadi tiap hari saya bertanya pada diri sendiri, perubahan apa yang akan saya bawa hari ini? Sekarang ini hari Jumat, ya. Kemajuan apa yang saya nggak mau hari saya tidak menghasilkan perubahan atau kemajuan, kan begitu. Ya. Nah itulah kira-kira. Nah saya sedikit ke isu global dulu, sebentar ya kan. Udah kan siap? Yang pertama, Pak, saya mengingatkan ya, dunia hari ini itu dia makin ekstrim, ya. Orang hidup berlomba-lomba untuk berkompetisi terhadap resources. Jadi kalau ditanya ya, Pak Wali, problem apa sih di kota Jakarta, di Bandung, Surabaya? Jawaban yang pertama adalah karena populasi, itu aja. Siapa ini? Kakek-kakek, nenek-nenek di Jepang bukan pengajian, tapi main game. Nah, berikut. Nih lihat, ini saingan saya, Lee Min Ho. Singapura, Bapak bisa Google sekarang ya. Singapura 42% penduduknya ingin pindah dari Singapura hari ini, Pak. Kan, kenapa? Kan kota negaranya modern, ada MRT, ada. Kesimpulannya apa? Kalau kita membangun negeri ini hanya fisiknya aja, badannya saja, itu terjadi kekosongan, Pak. Makanya Indonesia Raya itu lagunya bangunlah jiwanya dulu,
baru bangunnya badannya. Karena badan ini gimana pikir, kita bisa lemes, bisa semangat, gimana otak yang memerintahkan. Maka bangsa Indonesia haruslah jadi negeri yang seimbang lahir dan batin. Itulah kenapa saya melahirkan Happiness Project di Kota Bandung, proyek kebahagiaan. Indeks happiness kami 72, menurut BPS itu tinggi. Jadi warga Bandung tahu. Korea Selatan yang kita anggap juara kan sekarang. Saya pulang ke rumah, ibu saya, mertua saya lagi nonton The Hair, ya, Korea drama. Masuk ke kamar anak saya lagi nonton Running Man, acara anak muda Korea. Masuk ke kamar saya, lihat istri saya lagi ketawa-ketawa, lihat Lee Min Ho ini. Tapi lihat kemajuan Korea Selatan, angka bunuh dirinya kedua tertinggi di dunia. Jadi pertanyaan ini kepada Bapak Ibu, Indonesia seperti apa yang mau kita bawa? Mengejar kemajuan, kecanggihan saja, atau intangible value-nya? Nah, saya menitipkan kepada semua profesi, kita bangun negeri ini dengan kemanusiaan, dengan kebaikan, ya. Nah, di Bandung kebahagiaan itu ternyata dua sumbernya. Satu, family harmony. Ternyata orang Bandung itu bahagia kalau berkeluarga. Ya. Kedua, di Bandung itu orang bahagia karena sering silaturahmi, mangan orang mangan ngumpul. Maka sekarang saya ngerti kenapa arisan penting. Dulu selama hidup saya mengenal arisan, ngapain arisan? Ya penting buat kebahagiaan. Ternyata itu ngocoknya 1 menit, gosipnya 3 jam. Kan begitu. Ternyata penting. Kalau buat ukuran orang luar negeri, it's a waste of time, Mr. Mayor. Dia bilang begitu. Tapi buat saya, this is not a waste of time, this is a source of happiness. Gitu. Orang logis, orang barat nggak ngerti logika kita yang kadang-kadang aneh, tapi ternyata itu sumber kebahagiaan. Berikut, orang Indonesia di HP-nya pasti banyak grup, ada SD grup, SMP grup, SMA grup, universitas grup, itu Pak, sepeda grup, mancing grup, IAI grup, IAI-nya ada IAI Nasional Grup, ada IAI Jawa Barat Grup, ada macam-macam itu Indonesia sekali. Tapi kita ini budaya ngobrol, ya. Itulah kenapa bangsa Indonesia susah mencari jejak sejarahnya karena nggak suka menulis dan nggak suka membaca. Saya mencari sejarah Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi susah. Berbeda dengan orang Arab yang budayanya selalu menulis. Maka Al-Quran, hadis dari zaman Nabi Muhammad sampai hari ini tertulis sama persis dengan abad ke-7-nya. Ya. Kira-kira begitu, itu budayanya. Kita enggak Pak, kita kehilangan. Kita jarang membaca. Menurut penelitian orang Indonesia itu membaca hanya 27 lembar per tahun. Itu pun buku tabungan. Yang halaman terakhirnya mengecewakan. Ya, apapun dikomentarin. Jadi udah biasa dibully, dicaci maki, itu udah harus punya mental baja seperti itu. Saya kira pengantar saya itu ya. Terima kasih. Luar video dari Tasbel Jaya kami. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Kang Emil terkait dengan gagasan Smart City-nya. Dan nanti tolong dilanjutkan Jawa Barat Smart City Kang Emil ya. Bandung. Mudah-mudahan takdir menentukan itu dan kemudian di Indonesia Smart City. Nah, harapannya ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Saya minta konfirmasi ke Kang Emil. Pertama, keberhasilan menerapkan gagasan itu tentu juga semestinya melalui pendidikan. Nah, dalam konteks demikian, bagaimana konstruksi pendidikan yang diidealkan oleh Kang Emil sehingga masyarakat kita itu dapat merespon dengan sangat baik dan menyikapi dengan baik perubahan yang sedemikian cepat, sehingga kita tidak terbawa arus yang justru membuat bangsa kita ini menjadi negatif. Kemudian kedua, saya yakin dalam bekerja Kang Emil berhubungan dengan para akuntan di situ, seperti Kang Edi nanti ini. Bagaimana peran akuntan di dalam pemerintahnya Kang Emil, membantu atau malah menyesatkan Kang Emil? Dua saja Kang. Terima kasih. Baik. Tiba-tiba ngurusi birokrasi. Saya punya karyawan 70,
arsitek semua lulusan sekolah-sekolah terbaik, banyak dari luar negeri. Dulu Pak, saya kerja nyaman. Saya lagi di Bali, saya lagi di Singapura, cukup 1-2 kalimat kerjaan selesai dilaksanakan gitu kan, karena udah ngerti. Masuk ke birokrasi, saya terus terang SDM kami ini pas-pasan ya, kalau dibandingkan dengan swasta ya, karena kultur. Oke. Jadi sekarang Pak, terus terang kecepatan saya membangun negeri ini tuh hanya 60%. Di kepala ini gagasan semua, kalau punya pasukannya sesuai dengan yang saya mau, saya bisa 100%, kira-kira gitu. Jadi segini tuh hatur lumayan. Kalau bahasa Jermannya uyuhan, kira begitu ya, bahasa Sundanya. Pertama apa yang saya lakukan? Saya pelajari sebagai pemimpin satu. Ini tipe masyarakat saya seperti apa. Orang Bandung itu memang santun-santun. Ya. Orang Sunda itu hobinya menghindari konflik. Jadi kalau kesel Bu, itu nggak akan memaki Bu. Dia nahan aja. Baru dia menggosip di belakang. Itu caranya. Maka kalau saya jadi gubernur Jakarta, ya mirip-mirip Pak Ahok juga dari sisi menegasi bawahan lah. Jadi gimana umatnya, pertama itu kan. Yang kedua, saya lakukan 2 hal. Melakukan revolusi mental dengan menasehati, dimulai dengan setiap rapat di hari Senin, saya selalu menyanyikan Indonesia Raya. Mudah-mudahanlah sekalimat 2 kalimat dia tersentuh hatinya untuk ingat lagi tentang komitmennya pada negeri ini, kan begitu ya. Yang kedua, saya tidak percaya mental manusia bisa berubah dengan hanya diceramahin ya, ceramahin di SQ ikut AAGIM atau terus aja gitu ya. Saya nggak terlalu percaya, iya bisa tapi nggak ada ukurannya. Maka saya lari ke teknologi, kira-kira begitu Pak. Jadi solusi saya itu dalam mengubah ini Pak, itu ada 3. Pertama, saya lari ke teknologi, mengunci SOP dengan teknologi. Kedua, saya melakukan reward and punishment Pak, terbuka. Ketiga, saya mengubah gaya kepemimpinan. Ya, saya mulai dari yang terakhir. Pemimpinan itu ada 3, di depan Ing Arsosum Tulodo, di tengah Ing Madya Mangunkarso, di belakang Tuturi Handayani. Ternyata untuk level kota yang paling pas itu adalah Ing Madya Mangunkarso. Saya memimpin dari tengah. Kalau dari tengah, pasukan di depan saya dorong, ayo maju, ikut jadwal, ikut deadline, dan seterusnya. Saya lihat lo di belakang. Dan yang telat-telat saya geret-geret, begitu. Sehingga tidak ada pasukan yang tertinggal. Itu satu. Apa artinya? Artinya saya banyak di lapangan. Saya bersepeda hampir tiap hari. Saya dengan bersepeda menemukan masalah, saya bereskan. Saya sidak, saya beresin taman, saya ikut merazia tangan saya kotor, memungut sampah juga, dan sebagainya. Jadi masyarakat melihat kalau pemimpin melakukan itu, berarti benar maksudnya, bukan nyuruh-nyuruh aja. Saya baik to work tiap hari, ya, ini gambarnya. Ternyata tidak berhasil di kalangan orang dewasa. Pak Wali, badan saya besar, kagok naik sepeda. Pak Wali, banyak alasan. Tapi anak-anaknya Pak, dia ngerti maksud Pak Wali Kota. Supaya sehat, menghemat uang, dan seterusnya kan. Jadi sekarang di Bandung selama 2 tahun baik to school luar biasa. Kira-kira begitu. Kenapa anak-anaknya semangat? Karena dia lihat wali kotanya juga sepedahan. Itu poin saya dalam mengubah masyarakat. Jadi dakwah yang terbaik adalah dakwah dengan perilaku. Gak banyak kutip-kutip ayat, gak banyak ngomong. Dengan perilaku orang akan ikut. Kira-kira begitu. Makanya the best leadership is leadership by example. Kepemimpinan terbaik adalah kepemimpinan dengan keteladanan. Sehingga ke-WTP-an kami berharap tahun depan itu hanya sebenarnya itu. Puluhan tahun dibiarkan seperti itu. Nah, kami dibantu oleh akuntan Pak. Saya hire akuntan dari publik, dengan BPKP juga kami dibantu. Saya banyak mengaudit, saya punten mohon izin Pak ya. Saya memberhentikan direktur utama sebuah BUMD karena dia, saya nggak ngerti ya, mohon maaf ya. Menurut akuntan publik sehat gitu, tapi feeling saya enggak. Saya pakai second opinion, benar aja nggak sehat Pak. Jadi saya nggak ngerti juga kenapa yang pertama bilang sehat, kedua beda, kan begitu. Padahal sama-sama punten ya, sama-sama
kantor akuntan juga kan. Nah, ini mohon evaluasi, kan barangnya sama kok, opininya bisa dua berbeda. Ternyata yang betul, mohon maaf, yang kedua. Makanya saya berhentikan karena banyak manipulasi proses dan prosedur dan seterusnya lah, kira-kira begitu. Saya kira mungkin itu ya yang bisa betul. Baik, sebelum menutup sedikit lagi dari saya penutup barangkali di Kota Bandung itu ada kepala dinas kalau tidak salah yang latar belakangnya akuntan, tapi bukan di dunia akuntansi, perhubungan ya kalau nggak salah. Kepala dinas perhubungan itu akuntan. Nah barangkali sebagai penutup, bagaimana menurut Akang jati diri akuntan kemudian bisa berkiprah tidak hanya mengurusi masalah keuangannya saja, barangkali itu. Iya, kita tuh ada dua rejim, Pak. Saya dunia swasta, hidupnya tuh spesialis, Pak. Saya arsitek, sampai mati ya arsitek aja. Tapi kalau dunia birokrasi, rezimnya itu generalis. Anda boleh latar belakang apa, kerja Anda akan di mana saja. Itu kadang-kadang menyulitkan saya. Ya. Ada urusan keuangan, insinyur pertanian. Ada urusan jalan, dokter gigi. Ya. Ada, kan ketawa kan? Karena Bapak datang dari dunia swasta, aneh kan? Tapi di kita begitu, harus di rolling, harus di apa. Jadi saya agak susah. Ya. Sehingga kenapa saya bilang saya kecepatannya 60%, karena rezim manajemen sumber daya manusianya begitu, rezim generalis. Anda boleh latar belakang apa, Anda siap ditempatkan di mana saja, kira-kira begitu. Nah yang akuntan-akuntan juga sama, ini sedang saya kurangi supaya seimbang lah, tidak terlalu spesialis, supaya mereka mungkin nggak bosan, tapi juga tidak terlalu generalis. Itu yang saya maksud, termasuk kelompok akuntan yang juga banyak di kami bisa berkiprah sesuai dengan bidangnya lah, kira-kira begitu. Tapi satu hal yang saya lupa, pengen coba tampilin spanduk ya. Ini masalah pajak Bapak Ibu ya, ada hubungan lagi dengan akuntan. Masalah pajak ini krusial. Saya menemukan jawabannya, kenapa banyak problem. Karena orang malas Pak bayar pajak. Jadi menurut seorang konglomerat membisiki saya, Pak Wali pegang omongan saya, apa Pak? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau bayar pajak. Itu filosofi hidupnya. Karena tidak ada satu orang pun mau bayar pajak, maka dicarilah upaya-upaya untuk memanipulasi. Pura-pura untungnya sedikit, bikin dua pembukuan, karena begitu ya, pembukuan untuk pajak, pembukuan buat bosnya, kan begitu. Itu makanya saya tidak setuju dengan namanya self-assessment tax itu Pak. Orang suruh menghitung sendiri pajaknya, di situ manipulasinya. Maka yang terkenal. Tapi saya menemukan dalam sebuah teori psikologi, orang Indonesia itu paling takut dihukum sosial. Jadi sekarang saya menemukan cara sedikit mendidik masyarakat saya itu dengan hukuman sosial. Lebih takut masuk Facebook daripada dihukum, didenda Pak. Saya pasang spanduk karena sudah berdebat dengan kepala dinas pajak saya, nggak mau bayar. Saya bilang udah, kalau ngotot saya turun sendiri, bawa wartawan, saya pasang restoran ini tidak bayar pajak dan sebagainya. Saya posting di Facebook saya, komentarin, besoknya bayar Pak. Total dengan jaringannya 3 miliar, coba belasan tahun puluhan miliar, harusnya hak kami untuk bikin aspal, jalan, bikin apa dan seterusnya. Kira-kira begitu. Dan ini terjadi di semua sektor ya. Jadi kadang-kadang problemnya negeri ini adalah mindset ya. Saya pernah menangkap ibu-ibu ya, mohon maaf, naik motor yang lampu sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Dia naik trotoar Bu, naik motor. Saya bilang, ibu kenapa naik motor? Kan ada aspal buat motor, trotoar buat jalan kaki. Jawabannya apa? Pak Wali, saya makan cuma ikut yang di depan Pak Wali, dan gitu. Jadi orang Indonesia itu kalau jumlah orang yang banyak melakukan negatif seolah tidak merasa bersalah, gitu. Dan juga Bapak Edi Jainuddin selaku moderator. Ya, sama-sama. Boleh ikutan. Sini ikutan. Ya, boleh. 1, 2. Oke, makasih banyak. Nun, Nun pesan Kang.